banyak juga suka kayak duka yang kita dapat. Halo masyarakat manajemen, kembali lagi di Podsman, Podcast Manajemen. Saya Vivi Suryastika akan menjadi host untuk memandu diskusi kita beberapa menit ke depan. Jadi pada diskusi kali ini kita akan membahas terkait program pertukaran mahasiswa merdeka atau organisasi, di mana program pertukaran mahasiswa merdeka itu menjadi salah satu program dari kurikulum Merdeka Belajar dari Pak Nadiem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Dan program ini sebenarnya memunculkan banyak polemik karena ada pro kontra di kalangan masyarakat mahasiswa, di mana dianggap PMM ini menjadi program yang menjadi hama untuk organisasi di kampus. Jadi untuk mengetahui bagaimana program ini dan organisasi di kampus, kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Ada Kak Tira. Bagaimana, apa kabar Kak? Alhamdulillah sangat baik. Ya, jadi Kak Tira salah satu mahasiswa manajemen angkatan 2020 dan kemarin sempat menjadi staf bidang 1 pendidikan dan pelatihan Hima Manajemen FEB UNM. Selain itu, kemarin Kak Tira menjadi alumni program pertukaran mahasiswa merdeka angkatan kedua di Universitas Airlangga. Dan saat ini yang tak kalah kerennya, Kak Tira menjabat sebagai ketua umum dari salah satu unit kegiatan mahasiswa Universitas Negeri Makassar, yaitu UKM Kopma, Koperasi Alma Mater Mahasiswa. Jadi mungkin kita bisa memulai diskusi kita yang sepertinya akan sangat menarik, Kak. Jadi mungkin yang pertanyaan pertama, Kak, bagaimana pengalaman yang Kakak dapatkan setelah mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ini, Kak? Wah, luar biasa. Kalau kita berbicara tentang pengalaman, pasti banyak hal yang ingin dibahas tentang pengalaman. Tapi kalau kita membahas tentang pengalaman dengan waktu yang begitu singkat, mungkin kita bisa bahas di lain kesempatan. Mungkin saya jelaskan secara singkatnya. Kalau mengikuti program pertukaran ini pasti banyak suka dukanya. Termasuk kemarin itu kalau teman-teman begini, pada saat saya pulang di pertukaran mahasiswa itu, teman-teman, wah kayak Kak Tira di sana bahagia terus jalan-jalan. Tidak seperti itu realitanya, karena selain dari itu lebih banyak juga suka kayak duka yang kita dapat pada saat program pertukaran mahasiswa. Kayak kita harus mandiri, yang benar-benar pada saat itu saya tidak ada keluarga sama sekali di Surabaya, dan juga kita memang kayak terpaksa harus mandiri oleh keadaan. Dan pada saat itu sangat berat rasanya di awal-awal mengikuti pertukaran mahasiswa itu, karena saya tidak ada keluarga sama sekali, dan beradaptasi pun kayak sangat susah, apalagi kita dari latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, dengan karakter yang berbeda dan sifat yang berbeda. Jadi mungkin butuh penyesuaian lah, karena kita kan di sana 5 bulan. Jadi awal-awalnya itu sekitaran 1 bulan lah saya bisa beradaptasi. Ya, jadi mungkin seperti tadi yang Kak bilang, sebenarnya yang dilihat itu cuma kebahagiaannya, karena kita lihat contohnya ada banyak kegiatan. Kalau boleh tahu Kak, dari program ini ada beberapa apa saja kegiatan yang Kakak lewati selama di sana? Kalau kegiatan itu kebanyakan belajar sih. Belajar ya, itu kan tujuan utama saya ikut pertukaran. Tapi bukan hanya belajar sih, ada juga kayak kita diwadahi dalam segi yang mau berkegiatan, kayak mahasiswa yang sering yang suka berorganisasi. Di sana kita juga tetap bisa berorganisasi. Kita tetap bisa berorganisasi, tetap bisa berkegiatan, adakan kegiatan-kegiatan yang layaknya kita lakukan di kampus, kayak program kerja. Kita ada juga semacam program kerja yang kita lakukan di sana. Kalau tidak saja Kak, kemarin kayak ada kegiatan modul Nusantara. Ya, modul Nusantara ini sebenarnya bukan termasuk, karena ini termasuk dari mata kuliah yang kegiatan modul Nusantara. Jadi kita tetap namanya belajar. Itu yang membuat pertukaran mahasiswa ini berbeda, karena kita bisa mengenal namanya ragam budaya yang ada di daerah tersebut dengan mata kuliah modul Nusantara ini. Ya, terus Kak, kalau menurut Kakak sebagai mahasiswa, seberapa penting mahasiswa untuk ikut program ini? Itu kalau dibilang seberapa penting itu kembali ke individunya masing-masing, karena kan saya adalah
orang yang menyukai hal-hal yang baru, hal-hal yang menantang, sehingga pada saat itu saya memberanikan diri dengan modal nekat mendaftarkan diri sebagai bagian dari pertukaran mahasiswa ini, karena nyatanya banyak juga teman-teman yang tidak ikut pertukaran mahasiswa tetap berjalan bisa belajar, walaupun memang agak beda vibes-nya dengan mengikuti program pertukaran mahasiswa ini, karena kita bisa belajar di luar kampus kita selama 1 semester, dan juga bedanya itu kita bisa belajar di lintas prodi yang awalnya kan saya prodi manajemen, saya bisa belajar di akuntansi, belajar di ekonomi Islam yang memang bukan ranahnya prodi manajemen begitu. Terus Kak, punya program ini walaupun banyak suka dukanya tapi bisa menambah banyak pengalaman. Terus Kak, Atirin juga salah satu mahasiswa yang berlatar belakangkan organisatoris bisa dikatakan. Terus bagaimana pandangan Kakak terkait pro kontra yang mengatakan bahwa program ini bisa menghentikan dinamika organisasi di kehidupan kampus? Bagaimana menurut Kakak? Menurut saya sih itu ya. Oke, menurut saya itu tidak berpengaruh. Bagaimana ya menjelaskan? Kalau menghentikan dinamika organisasi itu tidak, karena dengan pertukaran mahasiswa sendiri itu kita juga belajar yang namanya organisasi. Kemarin saya sempat dapat tawaran menjadi sekretaris umum, dan saya mengorbankan hal itu dan harus memilih program pertukaran mahasiswa. Nah, pada saat saya mengikuti program pertukaran mahasiswa ini, ada celah yang saya dapat, ada wadah yang saya dapat. Saya karena saya tidak bisa mahasiswa yang kayak harus aktif begitu harus aktif, kayak tidak bisa diam kalau tidak ada yang kulakukan. Kayak harus cari kesibukan, bagaimana cara aku tidak kesepian Kak, karena kan awal-awalnya itu kayak kesepian, tidak ada kegiatan, dan saya ini paling tidak bisa dia namanya dikekan, jadi harus Kak aktif, harus Kak cari kesibukan. Pada saat itu saya ini kan ada namanya struktur kepengurusan PMM, ada namanya kepala suku, wakil kepala suku, dan sekretaris. Pada saat itu saya juga memberanikan diri untuk menjadi sekretaris atau bagian dari kepengurusan PMM itu sendiri. Jadi kalau kita katakan itu menghambat roda organisasi, tidak, justru kita juga bisa berorganisasi dengan adanya program pertukaran ini. Dan pada saat itu juga saya sempat ketemu dengan BEM dari Universitas Airlangga. BEM Universitas itu dia memberikan kita wadah bagi mahasiswa pertukaran mahasiswa ini, yang walaupun hanya 5 bulan kita di sana, kita tetap bisa mengikuti kegiatan-kegiatannya. Kita bisa kalau misalnya kita punya bidang di seni, kita bakalan ditempatkan di bagian itu. Kalau kita mau di bidang berpolitik, kita bisa ditempatkan di bidang itu ya. Jadi itu tidak membatasi kita, yang dibilang namanya kita dibatasi dengan PMM ini, kita terbatasi oleh organisasi, itu tidak. Justru dengan PMM bakalan banyak relasi yang kita dapat, bukan hanya organisasi yang ada di kampus kita sendiri, tapi juga kita bisa mengenal dinamika dari kampus yang kita datangi tersebut. Jadi pasti ada perbedaan lah ketika kita berorganisasi di kampus kita sendiri dengan kampus-kampus, apalagi kampus yang kita datangi. Apalagi kita tahu kampus Universitas Airlangga itu bisa dibilang kampus yang terkenal ya. Ya, berarti kalau bisa saya simpulkan Kak, kalau sebenarnya antara program pertukaran mahasiswa merdeka dan organisasi sebenarnya lagi-lagi tidak bisa dijadikan sebagai pilihan untuk untuk mahasiswa itu sendiri. Karena kalau selama ini kita lihat, untuk mahasiswa sebenarnya selalu ada pilihan antara akademik dan organisasi. Seperti saat ini yang bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya mahasiswa seharusnya tidak diberikan pilihan, tapi mereka bisa diberikan semangat untuk bisa menjalankan keduanya. Terus selain program PMMK yang ingin saya tanyakan, kemudian bagaimana Kakak memberanikan diri untuk menjadi ketua di salah satu unit kegiatan mahasiswa di kampus? Oke, pada saat itu
sebenarnya saya hanya modal dekat dan kemauan saya sendiri karena saya masih termasuk dari bagian anggota Koperasi Mahasiswa Alma Mater UNM pada saat itu. Dan pada saat itu saya lihat hanya sedikit pendaftar yang ingin menjadi ketua umum, dan saya adalah orang-orang yang berani tertantang oleh sesuatu hal, sehingga pada saat itu dengan modal nekat saya mencalonkan sebagai ketua umum Alma Mater UNM dengan modal nekat dan percaya diri yang ada di dalam diri saya. Sehingga pada saat itu sebenarnya saya ada 3 yang mencalonkan pada saat itu, tapi yang lulus berkas itu hanya 1 pada saat itu. Sehingga pada saat forum RAT itu saya diberi amanah oleh seluruh anggota yang terlibat pada saat itu untuk menjadi ketua Kopma Alma Mater UNM. Iya, terus kalau disambungkan dengan program yang kemarin kakak ikuti di program pertukaran mahasiswa, mungkin ada hal-hal yang kakak dapatkan di program tersebut yang kemudian kakak terapkan setelah menjabat sebagai ketua. Program kalau program sih ya kayak namanya kalau di Kopma itu sendiri kan kita berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, pada saat pertukaran mahasiswa itu ada namanya juga kita saling merangkul di kelompok modul itu untuk menjadi keluarga. Jadi ada inisiasi dari saya yang mungkin setiap hari lah, bisa dibilang setiap hari, bisa juga setiap minggu itu kita kayak ngumpul, karena kan kita sering kesepian karena tidak ada keluarga yang setiap hari kayak adek yang sering kita ajak berkelahi, ataupun kakak yang sering kita ajak berseteru. Dan pada saat kita pergi begitu itu kayak ada rindu begitu ya. Makanya kayak chemistry yang kita dapat di sana itu sangat erat, sehingga pada saat kita pulang itu pasti sangat sedih karena kita sudah saling baku marah, yang kayak bagaimana keluarga yang seharusnya yang saling merangkul, yang kadang kita bahagia, baku teriak-teriak, baku marah-marah, yang baku bahkan seringlah yang terjadi pada keluarga yang roda kehidupan itu bagaimana. Dan kayak itu yang di Kopma itu sendiri kan ada namanya kekeluargaan. Jadi bagaimana caranya kita berinisiasi untuk bisa setiap hari ngumpul, karena kalau anggota kan kadang agak malu untuk bergabung, apalagi kalau tidak sering hadir di kegiatan ataupun ini kan ya di sekret itu kayak contoh 1 minggu dia tidak hadir tuh kayak ndak enak mi. Justru kalau itu peran penting harus ada salah satu orang lah yang bisa jadi penggerak supaya bagaimana orang ini sering terajak begitu, walaupun memang tidak sering datang itu teman harus kita tetap sering ajak karena kadang kan kesibukannya orang-orang berbeda. Kadang 1 minggu dia ini kita tidak bisa hadir. Jadi itu bagaimana cara atas supaya adakan pendekatan supaya kayak ajak terus apalagi kayak ajak terus di grup lah, entah secara individu ataupun melalui grup, supaya hadir supaya itu chemistry antara anggota itu bisa terbangun, karena di Kopma itu tidak ada yang namanya kayak senioritas, jadi semua sama rata, kita keluarga begitu. Itu yang membuat kita nyaman di Kopma. Ya, jadi mungkin berarti menurut kakak antara program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh kementerian dan organisasi kampus sebenarnya itu bisa saling melengkapi, Kak? Iya, bisa saling melengkapi. Ya, jadi mungkin juga dari saya ada sekedar informasi, Kak, bahwa pada podcast kali ini kita juga kedatangan salah satu brand dari mahasiswa manajemen. Itu ada dari brand puding lumer dari Asri Ainun Habibi, yaitu salah satu mahasiswa angkatan 2021. Jadi untuk teman-teman yang mau order silakan hubungi kontak yang tertera. Kemudian untuk teman-teman lain mahasiswa aktif manajemen yang punya usaha, silakan hubungi pihak Hima Manajemen FEB UNM untuk sama-sama kita membangun usaha yang kemudian bisa terkenal nantinya. Mungkin seperti itu. Dan untuk Katira, terima kasih untuk
atas waktu dan pengalamannya yang sempat dibagikan untuk kesempatan kali ini yang sangat menarik dan sangat inspiratif lah. Dan mungkin untuk terakhir Kak, mungkin ada pesan-pesan ataupun saran untuk pendengar podcast kita pada kesempatan kali ini. Oke, sebagai kesan saya, terima kasih telah diundang sebagai narasumber di podcast ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan kesalahan, karena ini pertama kali saya muncul di media dengan keterbatasan yang saya punya. Walaupun ya mohon dimaafkanlah kalau ada salah kata pada saat saya menyampaikan. Kalaupun kalian mau bertukar cerita tentang pertukaran mahasiswa, itu bisa kita ini di lain waktu selain di Potsman ini. Mungkin teman-teman bisa bertanya melalui WA, karena ada beberapa teman-teman masyarakat manajemen itu sendiri ataupun teman-teman yang tertarik ikut mahasiswa pertukaran itu sendiri, boleh hubungi saya kalaupun kalian ada kendala mengenai pendaftaran atau apapun itu mengenai pertukaran mahasiswa ini. Terima kasih. Iya, jadi mungkin itu saja untuk diskusi kali ini. Untuk teman-teman masyarakat manajemen yang ingin mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ataupun ikut aktif dalam organisasi di kampus, sebenarnya itu kembali lagi untuk ke individu masing-masing. Selagi hal tersebut positif dan bisa mengembangkan diri, kenapa tidak dicoba. Jadi mungkin sekian podcast kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Salam forever in brotherhood. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.